Teka-teki masa depan Witan Sulaiman semakin menarik diperbincangkan. Klub Slovakia FK Senica seakan memberikan kode perekrutan terhadap pemain timnas Indonesia itu. Kode itu diketahui dari unggahan Instagram story FK Senica. Dalam unggahan itu, terdapat huruf W dengan latar belakang merah putih. Kan tak mungkin itu terjadi, lantaran sebelumnya Witan juga merapat ke klub yang pernah dibela Egy, Lechia Gdańsk. Potensi Egy dan Witan berduet pun begitu besar. Publik menilai, dalam waktu dekat, Witan akan merapat ke FK Senica. Witan memang cukup menarik perhatian dari sejumlah klub luar negeri. Performanya yang menarik sepanjang Piala AFF 2020 memang sudah menuai decak kagum dari sejumlah kalangan. Tak pelak, Witan diprediksi akan lebih lama berkarir di luar Indonesia. FK Senica bisa mendatangkan Witan Sulaiman dengan skenario peminjaman dari Lechia Gdańsk. Kebenaran itu kemungkinan besar akan diketahui dalam waktu dekat. Tentunya, sudah tak sabar menunggu duet Egy dan Witan di FK Senica. Trak Witan Sulaiman di Lechia Gdańsk masih tersisa hingga 2023. Akan tetapi, pemain berusia 20 tahun itu kurang mendapatkan jam bermain bersama tim asal Polandia tersebut. Tercatat, ia hanya baru tampil sebanyak 5 kali saja. Itu pun bersama tim muda, bukan senior. Jika FK Senica ingin menebus Witan Sulaiman dari Lechia Gdańsk, tentu mereka harus merogoh kocek. Melihat dari situs Transfermarkt, Witan Sulaiman saat ini memiliki harga pasar 434,54 juta rupiah. Jadi, jangan kaget jika pemain jebolan di klub Ragunan ini menyusul Egy Maulana Fikri gabung FK Senica. Egy Maulana Fikri dirumorkan sudah menjalani tes medis bersama dengan Newcastle United. Itu artinya penyerang kanan milik timnas Indonesia tersebut hanya tinggal tanda tangan kontrak bersama klub kasta teratas Liga Inggris tersebut. Ya guys, salah satu media berita jurnal Palopo, pikiranrakyat.com, mengabarkan jika Egy Maulana Fikri hanya butuh selangkah lagi menjadi pemain Newcastle United. Hal itu tertulis dalam berita yang dirilis pada Sabtu 1 Januari 2022 kemarin. Salah satu kelebihan dikabarkan berminat pada jasa Egy Maulana Fikri berasal dari Eropa, yakni Newcastle United. Newcastle United adalah klub Eropa yang bermain di kasta teratas Liga Inggris dan sekarang berada di peringkat 19 klasemen sementara. Selain itu, The Magpies, julukan Newcastle United, juga baru saja mendapatkan pemilik baru, yakni Hamad bin Salman, seorang pangeran kerajaan Arab Saudi. Egy Maulana Fikri bahkan dikabarkan sudah menjalani tes medis bersama dengan Newcastle United. Tulis berita dari jurnal Palopo, pikiranrakyat.com. Meskipun hal ini masih rumor dan sampai sejauh ini masih belum ada konfirmasi resmi dari sang pemain. Setidaknya kabar ini merupakan sebuah era baru bagi dunia sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain-pemain Indonesia mulai diburu oleh klub-klub kasta teratas benua Eropa. Gelar pemain terbaik di ajang Gotakia Cup di tahun 2016. Namanya Egy Maulana Fikri yang dikait-kaitkan dengan Lionel Messi. Tak sampai di situ, ia pun kerap dijuluki sebagai Messi dari Indonesia. Beberapa fans mungkin hanya mengetahui Egy setelah mampu menembus pasar Eropa. Namun, tak tahu menahu soal bagaimana ia merintis karir hingga menjadi pesepak bola dengan kekayaan tak sedikit. Pada penasaran kan dengan berapa sih total kekayaan bersih pemain Kelok 9 itu? Pemain bernama lengkap Egy Maulana Fikri. Lahir pada 7 Juli tahun 2000
di Medan, Sumatera Utara, dari pasangan Saripudin dan Astia. Seperti pada anak kecil pada umumnya, Egy tumbuh biasa-biasa saja. Hal yang paling membedakannya yakni dirinya begitu cinta dengan dunia si kulit bunda. Baginya, sosok sang ayah yang dulunya seorang pesepak bola amatir begitu menginspirasi. Ia pun kerap kali bersama sang kakak memainkan olahraga yang begitu dicintai oleh banyak orang. Kecintaannya terhadap sepak bola kian menjadi-jadi. Bahkan dalam sesi wawancara, ia pun mengakui jika semasa kecil ia kerap kali mendapat omelan dari kedua orang tuanya karena tanpa henti terus-menerus bermain bola, bahkan dari pagi hingga menjelang maghrib. Mengawali karir junior bersama Akademi Besutan, ayahnya SSB Tasbih menjadi cikal bakal dirinya menjadi seorang pesepak bola profesional. Lambat laun, untuk gaya bermain Egy, ia pun mampu menunjukkan permainan yang menjanjikan ketika mengikuti kejuaraan Grass Track Indonesia U12 yang terlaksana di kota Tangerang. Disinilah bakat dari Egy Maulana Fikri mulai dilirik Coach Indra Safri. Dalam diri Egy, pelatihan kala itu menangani timnas kelompok umur U19, merekomendasikan dirinya untuk segera merantau ke Jakarta guna memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Meski pada awalnya orang tua tidak menyetujui, namun berkat penjelasan ayah angkat Egy, akhirnya ia pun mencoba peruntungan untuk bergabung dengan Skor Agunan di tahun 2013, yang notabene-nya ia harus memiliki persiapan ekstra keras untuk bergabung di sekolah itu. 3 tahun kemudian bakatnya kian terasa. Ia pun menjadi perwakilan Indonesia untuk berlaga di Gold Diagram Swedia. Tak tanggung-tanggung, yang membayar kepercayaan itu dengan mempersembahkan gelar juara sekaligus memboyong gelar pemain terbaik di tahun yang sama, yang mendapatkan kontrak dari Persebaya. Sentuh berlaga di Piala Suratin, lagi-lagi ia tampil sangat menjanjikan dengan membawa piala itu serta mengamankan gelar pemain terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak. Namanya Egy yang bersinar dan menjadi perbincangan para pencari bakat usia muda pada tahun 2017. Coach Indra yang kali itu menangani timnas U19 yang sudah tahu betul dengan kualitas